Hai sahabat Yummy, aku Monica dan hari ini aku akan ajarin kalian caranya bikin dessert kekinian, cookies and cream pie incar. Dessert ini bisa banget kalian nikmati sehari-hari atau juga bisa jadi referensi jualan kalian. Dan yang spesial dari resep hari ini adalah karena aku nggak akan pakai whipping cream mahal, nggak akan pakai cream cheese mahal, tapi aku akan ajarin kalian bikin isiannya dengan bahan-bahan yang lebih murah dan mudah buat didapatkan. Yuk kita cek bahan-bahannya. Nah, kalian udah lihat kan bahan-bahannya? Sekarang langsung aja kita bikin kulit pie-nya. Nah, di sini aku selalu taruh mangkok di atas lap supaya nanti waktu kita ngaduk dia nggak geser-geser. Kita langsung masukin dulu. Ini ada tepung terigu serbaguna. Terus di sini kita pakai butter yang udah dicincang, yang udah dipotong kotak-kotak. Tujuannya adalah supaya lebih mudah waktu diaduk dan butternya harus dingin. Karena kalau misalnya dia di suhu ruangan akan meleleh ketika kita aduk. Nah, di sini kita ngaduknya boleh pakai garpu, boleh pakai tangan, boleh pakai mixer juga boleh. Tapi supaya lebih mudah dan lebih gampang aja, kita pakai tangan. Oke. Nanti teksturnya harus akan jadi seperti tekstur pasir. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa diaduk pelan-pelan dulu. Nah, setelah teksturnya jadi kayak gini, udah berpasir gitu ya, kita akan masukin kuning telurnya. Tapi kita bikin kayak lubang di tengah gitu. Kita masukin kuning telurnya, masukin airnya. Sedikit demi sedikit juga nggak apa-apa. Ini cuma 1 sendok makan aja. Terus kita aduk pakai garpu sedikit. Supaya dia tercampur rata. Oke, kalau udah gitu, kita akan pakai tangan. Kita satuin pakai tangan aja. Oke, nah setelah disatuin kayak gini, setelah ini kita akan uleni dia. Tapi sebenarnya di sini aku mau kasih tahu kalau ini optional, kalian bisa tambahin gula halus atau juga garam. Tujuannya adalah untuk nambah rasa aja. Kalau kalian mau lebih manis, bisa kalian tambahin gula halus. Kalau kalian mau lebih asin, gurih-gurih gitu juga bisa kalian tambahin garam. Tapi untuk di sini aku nggak akan pakai. Langsung aja kita uleni. Aku akan pakai silpet untuk menguleninya. Tapi kalau kalian mau langsung di areanya kalian juga boleh. Nah, sini aku akan pakai silpet dan juga rolling pin. Sama sedikit tepung. Nah, ini kita tepungin dulu sedikit supaya dia nggak lengket. Langsung kita pindahin. Nah, untuk menguleninya itu nggak perlu terlalu neken, nggak perlu terlalu lama juga. Tujuannya cuma supaya dia nyatu aja. Baru setelah itu kita akan resting dia di dalam kulkas. Nah, ini udah mau hampir selesai untuk kita menguleninya. Sedikit kita pipihkan dengan rolling pin. Terus kita akan wrap nanti ya. Pastikan dia nggak crack, nggak pecah-pecah. Kita akan wrap dia dengan plastik wrap. Oke, ini udah. Kita akan rest adonannya di kulkas selama 15 menit. Kulkas aja cukup, nggak usah di freezer, nanti terlalu keras. Jadi kita langsung masukin ke kulkas aja. Nah, tadi kan kita udah bikin kulitnya. Sambil nunggu kulitnya lagi di resting di kulkas, kita akan bikin si pastry creamnya.
pastry cream ini untuk menggantikan si cream cheese-nya, karena biasanya kan untuk mousse-nya itu kita pakai cream cheese. Supaya nggak mahal, kita bikin sendiri pakai pastry cream. Nah, yuk langsung aja. Pertama kita mau panasin dulu susunya. Nah, susunya kita akan rebus sampai dia simmering. Nggak usah sampai dia mendidih, sampai simmering aja cukup. Nah, sambil nunggu dia simmering, kita akan campur bahan-bahan sisanya. Oke, di sini ada gula pasir. Terus ada juga maizena. Terus kita kasih 2 butir telur. Kalau enggak mau pakai kuning telur 4 juga bisa. Terus setelah itu ada susu kental manis. Juga sedikit garam. Oke, kita langsung bisa aja. Yang penting dia tercampur rata. Nah, si susu ini tadi kita kan simmering. Kita rebus sampai dia ada bubble-bubble di sampingnya, tapi nggak sampai mendidih. Kenapa? Supaya telur yang ada di dalam adonan ini tadi nggak matang. Gitu. Dan kenapa nggak langsung telurnya yang ada di atas kompor, supaya dia nggak jadi scramble egg, nggak bergerindil telurnya. Jadi kita akan pakai teknik temper. Nah, kayak gini dia udah simmering. Kita matiin, kita tuang dia sedikit demi sedikit. Terus kita aduk lagi. Oke, kita tuang lagi. Kita aduk lagi. Udah, kita tuang semuanya sambil kita aduk perlahan sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau udah jadi kayak gini, sekarang kita akan pindahin dia balik lagi ke kompor, tapi sambil kita saring supaya mungkin ada telur atau ada tepung-tepung yang tadi dia nggak tercampur, nggak ikut masuk, jadi adonannya nanti nggak bergerindil. Oke, sambil kita saring ya, pelan-pelan aja. Udah, kita akan masak di api sedang aja cukup, aduk supaya nggak sampai gosong atau dia ngendep di bawah. Nah, setelah adonan pastry creamnya udah mulai mengental kayak gini, terakhir kita masukin butternya, jangan lupa ya. Kita masukin butternya. Oke, kita langsung aduk lagi. Oke, udah kayak gini, udah selesai. Kita angkat. Terus kita diemin sampai dia dingin, sampai masuk suhu ruang ya. Terus kita akan proses lagi selanjutnya. Nah, sekarang kita mau bikin whipping creamnya. Daripada kita beli whipping cream mahal, kita bikin sendiri ya. Di sini ada creamer non dairy yang bisa dipakai untuk kalau kita bikin kopi di rumah, itu bisa banget. Kita masukin. Terus ada gula halus, kita masukin. Nah, terus kita akan aduk dulu supaya dia lebih rata. Nggak usah dinyalain juga, apa, cuman buat nge-mix aja. Nah, setelah itu kita masukin air es, harus air es ya, supaya membantu creamernya untuk set dan ngembang. Oke, kita aduk dulu. Rahasia dari whipping cream ini yang bikin dia bisa bertahan adalah asidnya atau asamnya. Nah, asamnya itu datang dari mana? Kita akan pakai air lemon. Sedikit-sedikit aja kita sesuaikan, jangan sampai nanti dia terlalu asam ya. Jadi kita masukin pelan-pelan sambil kita blender. Masukin sedikit demi sedikit. Kita tambahin lagi. Hasilnya whipping cream ini lebih glossy dibanding whipping cream yang kita pakai dari cair ataupun yang bubuk.
jatuhnya lebih glossy dan dia lebih tahan lama untuk ngembangnya ya. Oke, udah jadi, kita akan move in ke next step berikutnya. Nah, sekarang kita balik lagi ngurusin kulitnya. Setelah di resting 15 menit di kulkas, kita akan rolling pin, pipihin dulu, terus kita oven ya. Nah, di sini aku akan pakai silpet lagi, tepungin dulu jangan lupa supaya nggak lengket. Si rolling pinnya juga gitu, rolling dia sampai ketebalannya kira-kira 5 mm atau kalian bisa kira-kira, pokoknya nggak terlalu tebal ya, supaya matangnya merata. Nah, ini kurang lebih ketebalannya sampai segini, kalian bisa kira-kira sedikit lah ya, pokoknya nggak terlalu tebal. Setelah itu kita akan pindahin ke loyang. Nah, di sini kita nggak akan pakai cetakan karena nanti akan kita hancurkan kulit painya. Jadi kalau ada crack-crack atau apa gitu, it's okay ya, nggak masalah. Kita langsung pindahin aja ke loyangnya. Nah, ini sudah aku pindahin ke loyang. Loyangnya aku olesin pakai butter sama kasih tepung sedikit. Tapi kalau kalian mau pakai kertas roti itu juga bisa banget ya. Nah, ini jangan lupa setelah taruh di loyang kita tusuk-tusuk pakai garpu supaya dia nggak menggelembung. Supaya dia matang merata juga ya. Kita tusuk-tusuk dan kita oven kayak gini. Nah, saat ini kita akan oven selama kurang lebih 20 menit atau sampai dia kelihatan kecoklatannya merata di suhu 180 derajat Celcius. Nah, kulitnya udah jadi, kurang lebih kayak gini hasilnya setelah dipanggang 20 menit. Nah, setelah ini yang akan kita lakukan adalah hancurin. Karena namanya pie in jar, kita akan masukin dia ke dalam pie-nya, kita susun nanti sama krimnya, kita hancurin. Nah, hancurinnya gampang aja, kita akan pakai ini, rolling pin ya. Nah, oke, ini udah kurang lebih kayak gini. Nah, setelah ini kita akan proses si pastry creamnya sama si whipping cream, kita campur dengan oreonya, terus nanti kita langsung assembling ya. Oke, sekarang proses yang terakhir sebelum assembling, kita mau mixing semua bahan-bahannya untuk jadi mousse ya. Ini si whipping cream yang tadi udah kita buat, terus ini juga ada si pastry creamnya udah dingin, udah kita taruh di kulkas juga, udah siap untuk dicampur, sama ada oreo crumble. Ini bisa kalian mau juga yang ada cangkinya yang lebih besar-besar atau mau yang lebih kecil-kecil lagi, serbuk gitu juga boleh ya. Kita campurin semuanya. Pertama dari si whipping creamnya, kita masukin dulu. Oke, terus kita campurin pelan-pelan sama si pastry creamnya ya, supaya nggak pecah nanti. Oke, kira-kira segini. Terus pakai whisk. Oke, terakhir kita masukin semua. Ini bisa disesuaikan juga, nggak harus semuanya. Ini tadi aku pakai 1 bungkus kurang lebih, tapi kalau kalian merasa masih mau yang warnanya masih putih, cerah, nggak usah disemuain juga nggak apa-apa ya. Secukupnya aja. Segini dulu. Oke, segini cukup buat aku. Kita langsung masuk ke proses assemblingnya. Sekarang kita masuk ke proses assemblingnya. Tadi komponennya ada si kulit pie yang udah kita hancurin, terus si fillingnya tadi yang udah masukin ke piping bag, sama oreo mini buat toppingnya. Kita juga akan kemas di dalam jar gini, jadi lebih cantik ya. Oke, kita masukin satu-satu. Pertama dari si kulit pie-nya, kita susun aja dulu. Nah, supaya tambah manis, supaya tambah cantik, kita kasih si oreo mininya ini buat topping ya. Satu aja cukup. Oke, taruh di atasnya. Kurang lebih hasilnya kayak gini, kelihatan? Terus kita tutup pakai tutup jarnya.
Nah ini kita bisa simpen dulu di kulkas supaya dia lebih ngeset lagi. Kan tadi kan agak runny ya, agak cair si isiannya, si krimnya. Nah kita taruh di kulkas supaya lebih set, waktu dimakan jadinya lebih mantap lagi. Nah sahabat Yummy, kita udah selesai bikin cookies and cream pie in jar-nya. Ini udah kita set juga di kulkas sampai dia kurang lebih set. Layarnya juga masih kelihatan ya, masih cantik. Yuk kita langsung cobain aja ya. Meskipun dia nggak pakai cream cheese beneran, tapi rasa cream cheese-nya itu bisa muncul loh. Ajaib kan? Makanya cobain resepnya karena I think dari si asam yang muncul dari whipped creamnya, gurih yang dari pastry creamnya, itu yang ngebuat teksturnya jadi kayak mousse-nya dapet, rasa creamy-nya juga dapet, cream cheese-nya juga muncul meskipun kita nggak pakai cream cheese. Nah, Sobat Yummy, rasanya ini kalian bisa kreasiin ya. Jadi nggak harus cookies and cream, kalian bisa ganti dengan red velvet, tiramisu, or anything else yang kalian suka. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga resepnya bisa kalian coba di rumah. See you on the next video and bye-bye!